Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa bilangan penyabunan. Nah, bilangan penyabunan ini adalah salah satu analisa untuk mengetahui kualitas dari minyak ataupun lemak. Oke, next. Sebelum kita masuk ke analisa bilangan penyabunannya, kita ingat-ingat kembali ya, apa itu lemak? Nah, lemak atau minyak adalah senyawa makromolekul yang berupa trigliserida, yaitu sebuah ester yang tersusun dari asam lemak dan gliserol. Jenis dan jumlah asam lemak penyusun suatu minyak atau lemak menentukan karakteristik fisik dan kimiawi minyak atau lemak. Disebut minyak apabila trigliseridanya berbentuk cair pada suhu kamar dan disebut lemak apabila berbentuk padat pada suhu kamar. Untuk contohnya seperti minyak goreng, terus mentega, seperti itu ya. Kemudian macam asam lemak. Asam lemak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah asam lemak jenuh, kemudian yang kedua adalah asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh itu memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom penyusunnya. Contohnya asam laurat. Kemudian asam lemak tidak jenuh itu memiliki ikatan rangkap di antara atom-atom penyusunnya. Contohnya asam oleat. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan penyabunan. Apa itu bilangan penyabunan? Nah, bilangan penyabunan ini itu diartikan atau pengertiannya adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama, faktor yang sangat berpengaruh itu massa molekul dari si lemak tersebut. Semakin panjang rantai karbon atau semakin besar atau semakin berat, maka bilangan penyabunannya akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Jadi, semakin kecil bilangan penyabunannya, semakin bagus pula kualitas dari si minyak atau lemak tersebut. Oke. Kemudian reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi. Nah, reaksi saponifikasi itu berasal dari lemak yang direaksikan dengan KOH atau direaksikan dengan basa kuat akan membentuk gliserol dan garam asam lemak atau yang disebut dengan sabun. Nah, di sini hidrolisis dengan alkali disebut penyabunan karena salah satu hasilnya adalah garam asam lemak yang disebut dengan sabun. Next. Oke. Nah, praktikum analisa kadar bilangan penyabunan pada sampel minyak goreng. Nah, tujuannya, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui angka penyabunan dalam sampel minyak yang kita analisa. Apakah sampel minyak baru atau minyak jelantah. Nah, itu pasti akan berbeda angka penyabunannya. Nah, prinsip analisanya itu sejumlah sampel minyak goreng disabunkan dengan KOH berlebih dan kelebihan KOH dititrasi dengan HCl 0,5N menggunakan indikator PP, phenolphthalein, sampai terjadi perubahan warna dari ungu menjadi tidak berwarna. Oke, next. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Itu yang pertama neraca analitik pasti untuk menimbang. Kemudian Erlenmeyer ASA 2 piece, gelas ukur, labu ukur 100 ml, gelas Becker, pipet tetes, pipet ukur, buret dan statik, serta kondensor. Kemudian bahan yang digunakan adalah minyak goreng, KOH alkoholis, kemudian HCl 0,5N, dan indikator phenolphthalein. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya cukup mudah ya untuk analisa bilangan penyabunan ini. Yang pertama, itu kalian harus menimbang sampel minyak sebanyak 2 gram. Kemudian ditambahkan 25 ml KOH alkohol 4%. Kemudian direflux selama 30 menit atau dipanaskan selama 30 menit. Kemudian setelah dipanaskan selama 30 menit, kemudian didinginkan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes indikator PP. Setelah ditambah indikator PP, warna larutan akan berubah menjadi ungu. Kemudian setelah itu kalian titrasi dengan HCl 0,5N hingga titik akhir larutan tidak berwarna. Jadi dari ungu menjadi tidak berwarna. Kemudian, sebelum itu kalian harus membuat blanko. Jadi ada yang diberikan sampel, ada yang hanya blanko. Blankonya itu dibuat dengan mengulangi langkah kerja tanpa menambahkan sampel.
Nah, blanko itu gunanya apa? Blanko itu digunakan untuk pembanding. Jadi, nah, next. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana cara membuat KOH alkoholis 4%? Kan tadi setelah ditimbang ditambah KOH alkoholis 4% ya. Nah, berarti kalian harus menghitung dulu kebutuhan KOH yang dibutuhkan. Larutan KOH alkoholis yang akan dibuat adalah KOH alkohol 4%. Jadi, sebelum itu 4% dari 4% itu kita tentukan. KOH alkohol berarti tentukan mana pelarut dan mana terlarut. Nah, karena KOH alkohol, pelarut itu kan zat cairnya. Kemudian yang terlarut itu zat padatnya. Maka pelarutnya adalah alkohol, kemudian zat terlarutnya adalah KOH. Kemudian untuk membuat 4%, bagaimana? 4% itu kan terdiri dari 4%, persentase itu totalnya adalah 100%. Sehingga kalau KOH ada 4%, maka ada 4% dan 96%. Nah, antara zat terlarut dan pelarut itu selalu lebih kecil daripada zat terlarutnya. Maka 4% ini sebagai KOH-nya, kemudian 96% sebagai pelarutnya. Nah, prosentase bisa kalian anggap sebagai massa. Sehingga zat terlarutnya kalian timbang 4 gram, kemudian dilarutkan ke dalam 96 gram alkohol. Seperti itu. Nah, jadi itu akan membuat KOH alkoholis 4% dengan kadar 4%. Nah, kemudian yang ketiga, membuat larutan HCl 0,5N. Nah, karena tadi disuruh untuk mentitrasi larutan hasil reflux dengan HCl 0,5N, maka kita harus membuat larutan HCl 0,5N terlebih dahulu. Nah, di sini langkah yang pertama adalah melakukan pengenceran. Melakukan pengenceran dari HCl pekat menjadi HCl4N. Nah, bagaimana caranya? Nah, rumus pengenceran itu apa nih? Rumus pengenceran masih ingat ya? V1N1 akan sama dengan V2N2. Nah, untuk HCl pekat, dia mempunyai normalitas 12,06. Dan kemudian kita mau membuat HCl4N-nya 500 ml. Maka V1 dikalikan 12,06 sama dengan 500 dikalikan dengan 4N. 4N adalah HCl yang akan kita buat. Maka hasilnya adalah 2000 dibagi 12,06. Nah, ketemulah volume HCl pekat itu adalah 166 ml. Kemudian dari 166 ml ini kalian larutkan sampai volumenya 500 untuk menghasilkan HCl4N. Kemudian dari 4N kita akan membuat menjadi 0,5N. Nah, caranya sama, berarti V1N1 sama dengan V2N2. Nah, untuk HCl 0,5N kita akan membuat dengan volume 200 ml. Maka V1 dikali 4N dikalikan 200 kali 0,5N. Maka didapatkan 25 ml HCl4N yang dilarutkan dalam 200 HCl4N yang diperlukan adalah 25 ml. Kemudian kalian larutkan sampai volumenya 200 ml. Kemudian kita buat larutan borak Na2B4O7. Nah, borak yang diperlukan adalah 1,910 gram dengan volume air 100 ml. 1,9. Nah, dengan MR borak sama dengan 191. Jadi, kalian akan melakukan standarisasi untuk menghasilkan HCl 0,5N atau untuk menghitung normalitas dari HCl 0,5N dengan borak. Jadi standarisasi HCl 0,5N dengan borak. Seperti itu. Jadi sebelum kalian mentitrasi si sampel di minyak, kalian membuat dulu HCl 0,5N atau standarisasi HCl 0,5N. Kemudian, nah,
Untuk ketika sudah dihitung, maka NaCl dapat kalian cari dari NaCl dikali volume titrasi sama dengan volume pipet dibagi volume labu dikali miligram Na2B4O7 dibagi Be Na2B4O7. Oke. Kemudian setelah didapatkan volume titrasi dan blanko, dari standarisasi tersebut, kemudian HCl digunakan untuk mentitrasi sampel dan blanko dari yang sudah di reflux. Kemudian setelah didapatkan volume titrasi dan blanko, kemudian hitung bilangan penyambunannya dengan rumus angka penyambunan dapat kalian cari dari volume blanko dikurangi volume sampel dikali normalitas HCl yang kalian dapatkan dari standarisasi dikali berat molekul KOH biasanya 40 dibagi bobot sampel yang digunakan. Tadi yang digunakan adalah 2 gram. Nah, demikian materi yang analisa bilangan penyambunan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.